Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Ramadan, NIM F1C221026, Program Studi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Satu, besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, serta dapat dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Ada beberapa macam besaran, yaitu yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan oleh dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran pokok mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan, dan ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu, terdapat dua besaran dimensi, yakni sudut data dan sudut ruang dimensi. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran ini ada banyak macamnya. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, suatu besaran turunan itu juga merupakan perkalian suatu besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan, yang merupakan pembagian besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari satu dan diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan dapat dilihat seperti luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Selain itu, besaran juga dibedakan menjadi besaran berdasarkan adanya tidaknya arah. Yang pertama yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai besar dan satuan saja, tanpa memiliki arah. Contohnya, panjang, massa, dan waktu. Yang kedua, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar atau nilai, satuan, dan arah. Contohnya, kecepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. Yang kedua, satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari satuan besaran. Adanya beberapa macam satuan yang sama akan menimbulkan kesulitan. Ada beberapa macam satuan. Yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contohnya adalah meter, kilogram, dan detik. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Oh iya, satuan baku bisa dilihat contohnya pada tabel yang di samping ini. Kita lanjut yang ketiga, yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran, kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Secara hakikatnya, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandari. Ada beberapa instrumen pengukuran, yaitu yang pertama adalah akurasi. Akurasi merupakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya.
Yang kedua adalah presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang telah dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Ketiga adalah sensitivitas. Adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Yang keempat adalah kesalahan atau error. Adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Pengukuran besaran pokok terbagi menjadi berapa? Yang pertama adalah alat ukur panjang. Yang pertama yaitu mistar, jangka, sorong, mikrometer, skrup. Yang kedua adalah alat ukur massa, yaitu neraca. Yang ketiga adalah alat ukur waktu, seperti jam dinding, stopwatch, dan alorji. Keempat adalah alat ukur suhu, yaitu termometer, yang mencakup seperti Celsius, Kelvin, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu alat ukur massa jenis, yaitu neraca dan penggaris. Ya, kita lihat ada contoh soal. Yang pertama, dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing besarnya 12 satuan dan 12 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 120 derajat. Resultan kedua gaya adalah, untuk mencari resultan, kita harus menggunakan rumus yaitu F1 kuadrat akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2X dikali F1 dikali F2 dikali X cos theta. Itu F1 kita dapatkan yaitu 12 kuadrat. 12, maka F1-nya 12 kuadrat dan F2-nya juga 12, maka F2 juga 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2X dikali 12 dikali 12X cos theta-nya adalah 120, maka cos-nya 120. 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144 ditambah 2X dikali 144X dikurang cos 120 adalah min setengah, sama dengan 288 dikurang 144 sama dengan 144. Akar dari 144 adalah 12 Newton. Soal yang kedua yaitu sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang perahu telah menempuh lintasan sejauh. Jawabannya adalah, pertama kita tentukan dulu mencari kecepatan resultan terlebih dahulu dengan cara berikut. Yang pertama, rumusnya yaitu F sama dengan akar Fp kuadrat ditambah Fa kuadrat. Fp-nya kita ketahui adalah 3 meter per sekon. Sedangkan Fa-nya adalah 4 meter per sekon. Jadi Fp kuadratnya adalah 3 kuadrat dan Fa kuadratnya adalah 4 kuadrat. Kita jumlahi adalah akar 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Jadi F-nya diketahui adalah 5 meter per sekon. Langkah selanjutnya yaitu mencari waktu terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Menggunakan rumus T sama dengan Ls dibagi Fp. T sama dengan 180 meter. Ls sama dengan 180 meter dibagi Fp-nya 3. T sama dengan 60 sekon. Langkah terakhir mencari panjang lintasan perahu hingga sampai ke seberang sungai sebagai berikut. Dengan cara X sama dengan Ls dibagi Fp dikali akar Fp kuadrat ditambah Fa kuadrat. Tadi kita ketahui adalah Ls bagi Fp-nya sama dengan 60 sekon. Dan akar Fp kuadrat ditambah Fa kuadratnya sama dengan 5. Jadi kita kalikan saja 60 dikali 5 sama dengan 300. Jadi perahu dapat menyeberang 300 meter untuk menempuh lintasan tersebut untuk sampai ke seberang. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan penjelasan besaran, satuan, dan pengukuran ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.